Sesi pertama ini akan dibawakan oleh moderator kita yang terhormat Dr. Tri Nugrahaini, spesialis patologi anatomi. Selanjutnya saya akan membacakan kurikulum vitae terlebih dahulu. Dr. Tri Nugrahaini, spesialis patologi anatomi, lahir pada tanggal 15 Januari 1981. Beliau menempuh pendidikan dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya dan selanjutnya melanjutkan pendidikan dokter spesialis patologi anatomi di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Saat ini beliau bekerja di instalasi patologi anatomi Rumah Sakit Umum Daerah Profesor Johannes Kupang, Nusa Tenggara Timur. Langsung saja kepada moderator, kami persilakan dengan hormat. Baik, terima kasih Dr. Khairul. Apakah suara saya cukup terdengar jelas? Sudah, Dokter. Baik, terima kasih untuk pembawa acara atas perkenalannya. Yang saya hormati Profesor, Doktor, teman sejawat, dan seluruh peserta Medical Studium Generale 2022. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Izinkan saya pagi hari ini untuk menjadi moderator pada sesi 1 dengan 2 narasumber yang hebat, yang sudah tidak asing lagi di dunia patologi anatomi di Indonesia. Saya menyapa narasumber saya yang pertama, Dr. Didi Setio Herianto, PhD, spesialis patologi anatomi konsultan. Dan yang kedua, narasumber yang kedua, Dr. Upi Anderiani Miskat, PhD, spesialis patologi anatomi konsultan. Baik, tanpa berlama lagi, kita akan mulai dengan presentasi yang pertama dari Dr. Didi Setio Herianto, PhD, spesialis patologi anatomi konsultan. Izinkan saya untuk membacakan kurikulum vitae singkat beliau. Dr. Didi Setio Herianto, PhD, spesialis patologi anatomi konsultan. Saat ini beliau bekerja sebagai dosen di Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada dan tempat tanggal lahir Yogyakarta 4 Agustus 1980 dengan riwayat pendidikan. Beliau menyelesaikan pendidikan dokter pada Universitas Gadjah Mada dan menyelesaikan program spesialis patologi anatomi juga di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, menyelesaikan program S3 pada Universitas Kobe di Jepang. Baik, ini adalah keanggotaan profesi beliau. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Ketua Perhimpunan Profesi Dokter Spesialis Patologi Anatomi Cabang Yogyakarta. Dr. Didi akan membawakan peran dokter spesialis patologi anatomi dalam dunia kesehatan. Apakah Dr. Didi sudah siap? Waktu 30 menit, dokter. Saya persilakan. Baik, terima kasih Dr. Tri atas perkenalannya, dan kepada Dr. Ihsan saya ucapkan terima kasih pula atas perkenalan awalnya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua PPID dan jajarannya, Ketua dan Sekretaris Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Anatomi Indonesia, Ketua Kolegium, dan para hadirin yang saat ini secara daring mengikuti acara ini, semoga semua dalam keadaan sehat selalu tentunya. Izinkan saya pada kesempatan kali ini mencoba memaparkan sebuah presentasi. Terima kasih atas kesempatannya juga. Dan kami mewakili perhimpunan profesi kami, saya berserta dengan pembicara lainnya. Ya, kali ini topik yang akan kita bawakan adalah peran dokter ahli PA dalam dunia kesehatan. Izin saya untuk share screen. Apakah dapat diterima dengan baik? Mohon maaf. Ya, dokter. Baik, terima kasih. Izinkan saya untuk memulai. Jadi, peran dokter spesialis patologi anatomik dalam dunia kesehatan. Tadi beliau Prof. Betty telah menjabarkan, memaparkan dengan gamblang bahwa peran dokter PA itu dalam kedokteran, ya, spesialisnya maupun dari keilmuannya. Nah, namun pada kesempatan ini izinkan saya untuk lebih memfokuskan pada peran dokternya di dunia kesehatan.
Beliau tadi juga sudah mengatakan bahwa ilmu patologi ini, ya, jadi secara mungkin kita persingkat, ilmu patologi itu adalah jelas, logi itu adalah ilmu, pato itu adalah suatu kelainan atau abnormal. Jadi pastinya kita di situ mempelajari berbagai macam penyakit, proses yang terlibat di dalam penyakit tersebut sampai ke tingkat seluler, molekuler. Nah, di kita melihat itu, perubahan-perubahan itu, kita melihat dari tingkat sel yang ada pada jaringan dan cairan tubuh. Tadi beliau juga sudah menyampaikan, jadi ada pembeda. Mungkin kadang-kadang kita mendengar kalau patologi klinik, cabang dari patologi, ilmu patologi ada patologi klinik, salah satunya tadi lebih memfokuskan pada cairan tubuh. Tetapi ada suatu keadaan di mana cairan itu juga masuk ke dalam suatu ranah identifikasi atau analisis dari ahli patologi anatomi. Seperti pada gampangnya saja, misalnya ada suatu pasien diperiksa urinnya oleh karena indikasi gross hematuri. Yang satu dikirim ke PA, yang satu dikirim ke PK. Tentunya analisisnya akan berbeda. Yang satu untuk mengetahui apakah ada keterlibatan infeksi, yang satunya ingin mengetahui apakah ada keterlibatan sel ganas atau sel tumor yang ikut bersama cairan urinnya. Sehingga tentu ini akan sangat berlainan dari cara pandang atau menilai dari sebuah spesimen. Nah, itulah kadang-kadang kenapa mungkin ada spesimen yang kita katakan ada irisan, namun sebetulnya itu sangat berbeda pada saat kita nanti menelaah. Nah, inilah yang akan kita bahas. Jadi ranah ini adalah ranah dari ahli patologi anatomik yang mana biasanya kita singkat sebagai SPPA. Umumnya biasanya keselimpet orang-orang dengan mungkin mahasiswa kedokteran, ya mungkin keselimpet dengan SPPK, patologi klinik, atau mungkin kadang-kadang keselimpet dengan SPA, spesialis anak, karena P-nya ketinggalan, bisa juga. Ya. Nah, ini sedikit coba kita kupas ya, selalu menjadi pertanyaan, mengapa peran profesi ahli patologi anatomi itu tidak banyak diketahui? Ya. Ini menurut persepsi yang mungkin ada banyak hal, tetapi yang saya tulis di sini adalah yang mana sepertinya sering kami temui. Ya. Satu, beliau tadi Prof. Betty juga sudah menyampaikan, mahasiswa kedokteran itu memang mengetahui, mengenal ilmu patologi. Namun perannya dari ahli patologi tersebut kurang memahami. Ya. Jadi tadi disampaikan, jangan-jangan cuma penunggu praktikum ya, spesialis penunggu praktikum ya. Jangan sampai, dan bahkan kita ketahui bersama bahwa mahasiswa kedokteran yang setelah lulus sebagai sarjana kedokteran, mereka masuk ke dalam ranah rotasi klinik, tidak pernah ada yang masuk atau patologi tidak masuk dalam rotasi klinik mahasiswa kedokteran. Jadi mereka tidak terpapar perannya itu bagaimana. Ketika spesimen itu masuk sampai mengeluarkan ada laporan patologi, mereka tidak tahu seperti itu. Ya. Kemudian mahasiswa kedokteran sebagian tidak mengetahui bahwa bidang patologi anatomi terdapat spesialisasinya. Pernah suatu ketika saya didatangi mahasiswa, sontak menyatakan bahwa dokter saya baru tahu ternyata patologi anatomi itu ada spesialisnya. Mungkin dipandangnya seperti sama dengan preklinik, atau mungkin kadang-kadang juga tertukar dengan ahli anatomi yang disebut sebagai ada PA juga, pakar anatomi. Ya. Jadi memang itulah hal-hal yang sepertinya membuat mahasiswa kedokteran atau mungkin dokter umum kurang begitu familiar. Ya. Kemudian ada anggapan juga dari khayal rame bahwa ya namanya kalau profesi dokter itu ya interaksinya dengan pasien. Ya. Sedangkan yang diketahui adalah ahli patologi itu hanya bekerja di balik layar, hanya bekerja di lab, tidak ketemu pasien. Ya. Itu sepertinya merusak paradigma sebuah definisi sebuah dokter, ya, di mana dokter itu berkomunikasi, kemudian memeriksa pasien, dan seterusnya. Kemudian kalau kita misalnya, mungkin dari sebagian Pak pemirsa audiens di sini, misalnya cukup familiar dengan film The Good Doctors, ya. Di sana kita lihat bahwa image seorang patolog itu, jadi di situ ada dokter bedah dengan kekurangan tertentu, ya. Kemudian dia itu
dialokasikan, dia dipindah karena kemampuannya tidak setara seperti teman-teman, dia dipindah ke dalam suatu spesialisasi yang disebut sebagai patologi. Nah, dianggap sebagai patologi seperti buangan, seperti pilihan terakhir seperti itu. Nah, maka kadang-kadang mungkin kalau orang-orang mengetahui, jadi ini seperti ya image-nya makin tidak dikenal seperti itu. Baik, ini kita tampilkan bahwa distribusi ahli patologi di Indonesia, ya. Jadi memang kita sadari bahwa ahli patologi di Indonesia itu jumlahnya belum banyak, ya. Masih banyak daerah yang kekurangan, bahkan kita akui bahwa distribusinya belum merata. Masih banyak daerah-daerah yang kurang ahli patologinya, sehingga harus rumah sakit tertentu itu mengirim ke jaraknya jauh ke sebuah laboratorium atau rumah sakit yang menyelenggarakan pemeriksaan patologi. Kita sadari bahwa memang mayoritas itu ada di Pulau Jawa, sehingga ini terbuka sekali bahwa ternyata masih banyak pos-pos, masih banyak celah-celah yang bisa kita masuki, di mana nanti oleh ahli patologi baru misalnya bisa mengisi tempat-tempat kekosongan tersebut. Berikut ini adalah kita paparkan tentang opini. Opini masyarakat pada umumnya tentang ahli patologi. Dari opini-opini tersebut, mari kita coba uraikan, mungkin bisa kita ambil kesimpulan dari peran masing-masing ketika opini itu sudah terjawab. Satu adalah dokter PA itu tidak berinteraksi dengan pasien, tadi sudah kita sampaikan, atau tidak berinteraksi dengan sejawat lainnya secara langsung. Mari kita coba bahas, ya. Kita tadi Dokter Prof. Betty sudah menyampaikan bahwa kita melakukan tindakan pengambilan biopsi dengan aspirasi jarum halus, ya. Itu kita melakukan, kita bertemu dengan pasien. Klinisi meminta kita melakukan tindakan ini. Artinya kita tetap melakukan anamnesis, kita melakukan pemeriksaan baik perkusi, palpasi, mungkin bahkan secara inspeksi. Nah, kemudian kita akan melakukan tindakan pengambilan spesimen yang dilakukan oleh ahli PA. Ya. Begitu juga kita juga melakukan suatu tindakan pendampingan. Kepada siapa kita mendampingi? Kepada klinisi atau dokter pemegang pisau, ataupun kepada dokter tidak pemegang pisau tetapi pengambil spesimen. Contoh misalnya pada situasi pengambilan spesimen untuk kelayakan atau kecukupan sampel biopsi ginjal. Di situ kita hadir bersama dengan klinisi dan kita yang menyatakan ini sudah cukup, ini harus diulang atau ditambah. Pada saat pengambilan spesimen dari pasien paru yang dicurigai tumor, apakah itu infeksi ataukah tumor, nah, maka kita bisa menetapkan di situ bahwa dokter ini saat ini perlu diambil lagi, atau mungkin sudah cukup, atau mungkin kita perlu menunda atau sebagainya. Di situ kita bisa memberikan suatu komunikasi atau jawaban singkat, atau mungkin preliminary diagnosis kepada klinisi. Kemudian kita juga bekerja sama dengan misalnya ahli radiologi atau radiografer, ya. Di situ kita ternyata juga bekerja sama dengan spesialis lain, ya, di mana untuk menentukan lokasi target untuk pengambilan sampel itu sangat penting. Kita ketahui bahwa ada pernyataan kalau masuknya salah pasti keluar salah, itulah yang berlaku di kami. Sehingga kalau pengambilan itu benar, maka diagnosis akan benar. Terkadang memang klinisi atau dokter-dokter menganggap seperti temuan dari yang klinisi temukan itu tidak sesuai dengan temuan ahli patologinya, ya. Mungkin itu bisa menjadi pertanyaan, apakah benar jadi yang diambil itu targetnya itu sesuai seperti yang diharapkan. Nah, disinilah peran dari patologi, ahli patologi bersama dengan sejawat lain, dan kita juga bertemu dengan pasien. Ada pernyataan juga itu hanya di lab saja, mungkin terlalu ruang lingkupnya terlalu sempit. Tidak, ternyata kita juga turun ke kamar operasi. Kami terlibat di dalam operasi, di dalam kamar operasi menentukan lokasi target dan kelayakan dari spesimen yang diambil. Di mana di situ ada mikroskop, kita nanti secara cepat menyatakan apakah ini perlu diulang dan seterusnya. Sehingga kita bisa sampaikan bahwa sebetulnya dokter PA itu bertemu dengan pasien. Memang mungkin frekuensinya tidak sesering dokter klinisi, tetapi kita masih bertemu dengan pasien, dan ini merupakan suatu
kita sampaikan ini adalah modern patologi atau patologi yang modern masa kini, di mana kita ikut menentukan suatu diagnosis paripurna itu dari awal, tidak hanya berada di akhir saja. Berikutnya adalah karir terbatas sebagai akademisi. Mari kita bahas di sini. Baik, seorang ahli PA itu bisa memang jadi akademisi, seorang pengajar. Baik mungkin S1, S2, S3, teknisi analis, dan mungkin, dan memang iya, bahwa ahli PA itu biasanya menjadi pengajar spesialisasi lainnya pada saat masa pendidikan. Bagaimana dengan praktisi medis? Bisa. Tentu seorang ahli atau spesialis itu bekerja di rumah sakit, entah pemerintah atau swasta, atau di laboratorium khusus. Sebagai konsultan pada konferensi klinis di sebuah rumah sakit, dan konsultan pada mungkin yayasan di bidang kanker, misalnya untuk nanti pada aspek di mana kita ingin promosi kesehatan atau preventif, itu nanti kita sangat memungkinkan berkecimpung di sini. Berikutnya, ketika misalnya kita jadi peneliti, apakah bisa? Sangat bisa. Peneliti bidang kanker, infeksi, ya, penyakit bawaan lahir, molekuler genetik, epigenetik, itu semua biasanya melibatkan dokter PA. Karena apa? Karena PA lah yang diagnosisnya itu muncul dari ahli patologinya. Spesimen jaringan, spesimen cairan itu dikemas, disimpan oleh ahli PA di laboratorium, yang mana nanti bisa menjadikan bahan untuk pemeriksaan sampai ke epigenetik dan molekuler genetik. Dan kita mungkin sering menemukan bahwa banyak keterlibatan dokter PA pada publikasi-publikasi ilmiah, umumnya biasanya bertopik kanker. Nah, berikutnya adalah kita beri contoh misalnya, sejauh apa misalnya peran ahli PA itu sebagai praktisi medis di rumah sakit. Kita sering melakukan namanya konferensi klinis, konferensi klinik, patologi, dan radiologi bersama. Di sini tujuannya adalah menetapkan satu kata diagnosis yang terbaik paripurna untuk pasien. Sudah tidak zamannya lagi seorang dokter A memaksakan diagnosis pada pasien, ya, tapi temuan dari dokter B, dokter C itu ternyata berbeda. Tidak, saat ini kita duduk bersama-sama untuk menetapkan sebuah definitif diagnosis bersama-sama sehingga untuk kepentingan pasien. Jadi sekarang itu karena di era pandemi ini ternyata kita ada hikmahnya, kita bisa mengetahui bahwa ternyata digitalisasi itu sangat penting dan sangat bisa sedikit menggantikan kehadiran dari para ahli yang di bidang berbeda, yang mana kita membahas suatu aspek diagnosis yang sama. Berikutnya adalah pada aspek penelitian, tadi kita sampaikan bahwa ada jaringan dan ada cairan. Ini ternyata menyimpan material genetik yang bisa kita periksa. Entah itu DNA, RNA, ataukah protein, ataukah microRNA, ataukah small interfering RNA, itu ternyata bisa berasal dari sini. Yang mana ini merupakan gudang dari material-material yang bisa kita gunakan sebagai pemeriksaan penelitian atau material penelitian ini. Sehingga di sini perannya adalah ahli PA itu sebagai provider scientist, ya. Jadi kita ketahui bahwa ternyata perannya itu tidak hanya pada akademisi, tetapi juga bisa sebagai peneliti dan bahkan mungkin bisa praktisi medis. Berikutnya adalah yang ketiga, ilmunya sulit berkembang. Kita coba lihat. Tadi beliau, Prof. Betty, sudah menyampaikan sampai sekarang itu perkembangan cepat sekali. Ilmu patologi itu sekarang sampai ke pemeriksaan molekuler. Dulu misalnya hanya sampai ke sebatas diagnosis, ada laporan, tetapi sekarang ketika sudah ada diagnosis tertentu, itu klinisi minta untuk pemeriksaan lebih lanjut sampai ke analisis molekuler, dan di mana laporan pemeriksaan molekuler tersebut merupakan cikal bakal atau gerbang dari seorang klinisi itu untuk menentukan obatnya itu apa. Nah, itulah yang disebut sebagai peran ahli patologi di era personalized medicine atau tailor medicine. Seperti kayak tukang jahit, di mana pasti setiap orang akan diukur bajunya, lengannya, lebarnya seberapa. Seperti ini. Jadi setiap pasien pasti akan diberikan suatu terapi yang berbeda atau bisa sama. Nah, oleh karena itu melakukan pemeriksaan biomarker untuk pemilihan terapi individual yang tepat untuk pasien itu merupakan sekarang saat ini merupakan salah satu peran yang utama dari ahli patologi.
Nah, ini ada alurnya, ini sedikit kita sampaikan. Di sini adalah suatu sampel jaringan yang terbenam dalam blok parafin. Ini sekarang dicari oleh banyak orang, dicari oleh peneliti, dicari oleh klinisi, oleh manapun, yang mana ternyata ini bisa digunakan untuk bahan. Mau periksa gen 1 sampai gen 5, sampai berbagai macam gen. Nah, kemudian kita akan melakukan laporan patologi molekuler, di sini dimulailah keputusan terapi untuk apakah dia mungkin masuk ke imunoterapi, ataukah terapi konvensional, ataukah terapi target. Ini adalah ranah dari ahli hemato-onkologi medik. Nah, sekarang kita ketahui bahwa ternyata kita adalah penjaga dari material yang mana ini penuh sekali informasi, yang mana bisa kita sampaikan nanti kepada klinisi bahwa pasien layak untuk mendapatkan suatu terapi yang memang diperuntukkan untuk penyakitnya. Di sini tadi sudah kita sampaikan bisa diperiksa macam-macam. Nah, sekarang yang agak mungkin cukup perkembangan yang cepat yaitu adalah metode. Jadi dari blok parafin di mana jaringan dibenamkan dalam parafin ini bisa kita periksa entah itu in situ ya, immunofluorescence dengan immunofluorescence ya, kemudian dengan PCR ataukah dengan imunohistokimia ataukah dengan next generation sequencing. Ini kadang menjadi pertanyaan, loh kok ahli patologi anatomi kok meriksa PCR, kok itu apa tidak ranahnya spesialis sebelah atau misalnya seperti itu? Tidak. Ini adalah suatu metode atau platform dari deteksi dari ini DNA sampai yang mikroRNA sebagai contohnya. Ini adalah ilmunya, ilmu yang bisa kita pelajari dan kita punyai. Tetapi yang membedakan adalah, nanti ada pertanyaan biasanya, berarti saya bisa dong, saya mengetahui WIFI sampai NGS. Saya seorang ahli yang mengetahui tentang sel, berarti saya bisa dong memeriksa. Sebentar, yang membedakan adalah karena kita berangkat dari diagnosisnya dari ahli patologi, maka awal dan akhir itu harus satu jalan. Sehingga ini tidak bisa digantikan oleh spesialis manapun atau ahli manapun. Karena diagnosis awal itu harus benar, yaitu oleh ahli patologi. Sehingga nanti masalah ilmu yang mengerjakan ini bisa siapa saja, tetapi awal dan akhir ahli patologi itu harus berkecimpung. Contoh lain lagi misalnya pada era personalized medicine, misalnya kanker paru, saat ini kita diminta untuk menuntaskan pemeriksaan itu sampai ke level gen, entah itu misalnya EGFR atau semua yang kita sampaikan di sini, sampai untuk suatu biomarka imunoterapi seperti PD-L1. Dan ini sudah merupakan rutin yang kita lakukan oleh ahli patologi yang diminta oleh klinisi. Berikut juga misalnya pada kanker kolorektal, itu banyak hal yang bisa kita periksa, yang mana biasanya diminta untuk dari klinisi untuk menetapkan kira-kira terapi apa yang terbaik untuk pasien. Nah, biasanya dibagi menjadi pemeriksaan-pemeriksaan molekuler yang mana bisa menjadi nilai prognostik ataukah nilai prediktif. Nilai prediktif misalnya apakah pasien ketika dia mendapatkan mutasi X itu bisa diberikan target terapi, oh ternyata tidak, ataukah sebagai nilai prognostik ketika muncul sebagai contohnya adalah BRAF mutation, oh berarti ini adalah tidak baik atau mempunyai perilaku kanker yang tidak baik, mudah metastasis, atau bahkan tidak ada terapi target yang bisa diberikan. Sehingga di sini kita ketahui, sekali lagi, makin banyak peran dari ahli patologi. Berikutnya adalah pada kanker payudara. Ini sudah tadi beliau sampaikan, ERP-R HER2 itu ada, itu merupakan suatu pemeriksaan yang sudah menjadikan standar untuk pasien kanker paru. Kemudian PD-L1 ini relatif baru, yaitu untuk menentukan apakah imunoterapi itu berbeda dengan target terapi. Imunoterapi saat ini bisa diberikan pada kanker paru, yang mana perlu kita pemeriksaannya juga menggunakan imunohistokimia, atau yang lebih baru lagi di Indonesia ada pemeriksaan dari BRCA atau BRCA, tidak hanya payudara tetapi dengan ovarium. Nah, pada bawah ini adalah suatu platform atau metode yang bisa kita gunakan untuk memeriksa pemeriksaan molekuler yang mana sekarang mulai marak pada kanker payudara. Pada kanker
kulit, sebagai contohnya melanoma, seperti BRAF mutation, NRAS, dan imunoterapi itu juga merupakan suatu pemeriksaan yang sudah cukup lazim diminta oleh seorang klinisi kepada kita. Sehingga sekarang pasien dengan penderita melanoma misalnya akan mendapatkan terapi yang terkini, ataukah bisa mendapatkan suatu informasi yang mana itu adalah merupakan progresivitas atau perilaku dari suatu kanker kulit yang bisa diramalkan dari awal. Pada juga kanker tiroid, sekarang misalnya pemeriksaan BRAF dan KRAS itu juga lazim diminta oleh klinisi untuk mengetahui apakah dia perilakunya, misalnya perilakunya dia cepat berkembang, apakah dia mudah metastasis, itu bisa diramalkan dari awal. Sehingga tidak mengherankan kadang-kadang suatu tumor yang misalnya ukurannya kecil, tapi ternyata dia sudah menyebar kemana-mana. Nah, mungkin ini adalah suatu pola atau profil mutasi yang mana kita bisa ramalkan dari awal, kita lihat dari awal untuk mengetahui kemudian bagaimana perilaku dari suatu tumor. Berikutnya adalah yang keempat, hanya berkecimpung dalam bidang kanker saja. Tadi beliau juga sudah menyampaikan ini adalah sitologi. Sitologi dari pap smear ternyata tidak melulu hanya untuk screening. Ternyata misalnya pada screening pun ada infeksi HPV, di sini seorang ahli patologi pun sudah bisa menetapkan apakah ini infeksi HPV hingga sampai ke tipenya. Sehingga nanti kita bisa menetapkan apakah tipe ini termasuk yang risiko rendah atau risiko tinggi. Ketika misalnya itu ada risiko tinggi, maka dia akan mudah berkembang untuk terjadinya kanker leher rahim atau kanker serviks. Disinilah peran patologi bahwa makin bisa kita menetapkan atau meramalkan perjalanan dari suatu penyakit, namun pada aspek infeksi. Jadi bukan hanya pada kanker saja. Misalnya juga pada identifikasi Mycobacterium. Sekarang para klinisi sudah mulai cukup, dokter-dokter itu ingin mengetahui definitif ini benar-benar granulomatosa oleh karena Mycobacterium tuberculosa atau atipikal. Atau maksudnya Mycobacterium yang bukan tuberkulosa. Oleh karena itu dikatakan bahwa terapinya akan berbeda. Disinilah kita bisa ikut berkecimpung bahwa untuk menetapkan apakah benar dia itu adalah penyebabnya MTB atau ataukah dia yang bukan MTB tapi Mycobacterium yang lainnya, avium dan sebagainya. Nah, bovis, bovim. Nah, oleh karena itu di sini kita bisa melakukan pemeriksaan yang asalnya dari jaringan. Ya, sebagai bukti lagi bahwa itu adalah merupakan keterlibatan ahli PA tidak hanya pada kanker, ternyata pada infeksi. Apakah bisa pada infeksi hepatitis B, hepatitis C? Sangat memungkinkan. Contoh misalnya pada hepatitis tersamar, di mana pada serologi dari darah atau serumnya itu konsentrasi viralnya itu sangat kecil, sehingga mungkin bisa dikatakan sebagai yang false negatif. Mungkin bisa diambil tindakan bahwa pengambilan spesimen langsung dari hati dan diperiksa apakah memang ini masih ada protein ataukah DNA ataukah RNA dari hepatitis ini. Sehingga kita bisa menetapkan apakah ini hepatitis B tersamar ataukah sampai kita menetapkan genotipe dari suatu hepatitis B atau C. Dan juga pernah suatu klinisi, seorang klinisi itu meminta ke kita bahwa adakah dalam hati itu infeksi hepatitis itu disebabkan oleh infeksi CMV. Bukti lagi bahwa ternyata itu tidak hanya pada bidang kanker. Ternyata pada bidang autoimun misalnya juga kita bisa tetapkan pada contoh kasus kulit maupun ginjal dengan pemeriksaan FIS kita bisa menetapkan ini adalah suatu proses autoimun atau bukan. Bukti lagi bahwa tidak hanya pada kanker. Dan ini adalah yang terakhir bahwa sekarang makin marak adanya AI, Artificial Intelligence, atau suatu teknologi kecerdasan buatan. Nanti peran ahli patologi itu kayaknya akan punah dan diambil alih oleh teknologi kecerdasan buatan. Mari kita jawab, ya, apakah kecerdasan buatan ini akan mengambil alih peran ahli patologi? Ya. Memang ilmu patologi itu kan sangat dinamis, ya. Demikian juga penyakit semakin berkembang, ya. Berikut kriteria diagnosisnya itu makin ke sini makin berkembang. Dulu dikatakan ganas, sekarang sebagai yang borderline ya atau intermediate, itu ilmu patologi sangat berkembang ya. Sehingga hal baru tersebut ya tentunya belum dapat terpecahkan
kalau hanya diperiksa dengan sebuah kecerdasan buatan. Namanya kecerdasan buatan adalah berarti kasusnya harus dibikin banyak dulu, alat ini dibikin pinter dulu, dipapar dulu oleh kasus-kasus yang sudah ada. Namun bagaimana dengan kasus baru? Tentu alat itu tidak akan familiar. Dan alat teknologi yang maju itu akan membantu dan meningkatkan produktivitas serta mempermudah pekerjaan ahli patologi. Namun tidak dapat menggantikan kemampuan ahli patologi. Karena ya diagnosis patologi itu kan untuk manusia, untuk sesama. Jadi kita tidak mungkin istilahnya kayak rely on itu bersandar, hanya bersandar kepada sebuah alat, tetapi kita nanti melakukan diagnosis pada manusia. Itu jadi suatu yang krusial sekali kalau kita, mohon maaf ya, seperti kalau kita sampaikan, cukup teledor kalau kita hanya bersandar pada alat, tapi kita mendiagnosis sebuah, contohnya kanker, ya, pada seorang pasien, ya. Oleh karena itu kita tidak bisa memasrahkan saja kemampuan kita itu hanya pada sebuah alat. Dan ini adalah kesimpulan, ini adalah slide terakhir. Jadi ahli patologi berada di garis depan klasifikasi penyakit dan menggabungkan modalitas diagnostik baru ke dalam praktek klinis. Dan tadi kita sampaikan jumlah ahli patologi masih kurang dan masih terdapat kesempatan yang luas untuk berkarir di bidang ini, ya. Dan kita tahu bahwa masih banyak ruang atau masih banyak area yang belum ada dokter ahli patologinya. Perkembangan ilmu kedokteran dan ilmu pengobatan, khususnya kanker, membuat peran ahli patologi semakin besar dan dibutuhkan. Dan kontribusi ahli patologi di dalam suatu tumor board, suatu meeting atau suatu pertemuan untuk menetapkan diagnosis definitif, prognostik maupun terapi selanjutnya adalah sangat penting dalam merumuskan sebuah diagnosis dan dibutuhkan kolaborasi dengan bidang terkait untuk menuju paripurna. Tidak ada suatu diagnosis saat ini. Diagnosis adalah diagnosis bersama, yang mana itu merupakan pemikiran bersama dari berbagai bidang ahli. Dan terakhir adalah ahli patologi menyambut fakta bahwa kecerdasan buatan itu telah hadir. Namun kecerdasan buatan itu akan meningkatkan produktivitas dan bukan menggantikan tugas sebagai ahli patologi dalam mendiagnosis pasti suatu penyakit sebagai penentu diagnosis tentunya. Terima kasih, itulah yang mungkin bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.